Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sunarto SE MSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Namira Nursyifa Ajahra dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen kelas malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam secara singkat, padat, dan jelas. Langsung saja pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Nama lain dari ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Sebutan ekonomi syariah juga tak lepas dari sumber sistem ekonomi yang berbasis syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Keberadaan ekonomi Islam dapat dilihat sebagai seperangkat prinsip ekonomi alternatif yang menantang sistem ekonomi dominan yang berlaku saat ini. Kita tidak bisa memahami definisi ekonomi Islam tanpa memahami prinsip-prinsipnya. Salah satu dimensi penting yang perlu dipahami terlebih dahulu di sini adalah prinsip ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, sebutlah sistem ekonomi yang kapitalistik. Prinsip ekonomi merupakan suatu pengetahuan. Namun, dalam ekonomi Islam, prinsip ekonomi adalah produk dari pengetahuan yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Apa bedanya? Cara lain memahaminya begini. Dalam ekonomi konvensional, sumber pengetahuan ekonomi adalah prinsip-prinsip ekonomi yang sudah menjadi pengetahuan itu sendiri. Dalam ekonomi Islam, sumber pengetahuan ekonomi adalah wahyu. Prinsip ekonomi dalam ekonomi Islam merupakan produk dari wahyu dari Allah yang disampaikan pada Nabi SAW. Dengan demikian, pengertian ekonomi Islam bisa dideskripsikan sebagai sistem ekonomi yang prinsip-prinsipnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sampai di sini, pemahaman tentang ekonomi syariah atau Islam tergantung pada pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi menurut Islam. Lalu, apa saja prinsip ekonomi menurut Islam? Prinsip ekonomi Islam yang pertama yaitu Allah menentukan mana yang baik dan yang buruk. Sistem ekonomi syariah pertama-tama harus menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang dalam Islam, apa yang halal dan apa yang haram, dan juga apa yang boleh dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Prinsip pertama ini sebenarnya berlaku lebih luas dari sekedar ranah ekonomi. Dalam masyarakat yang menerapkan prinsip syariah, kekuatan Allah yang menentukan benar dan salah berlaku di semua aspek kehidupan. Lalu yang kedua ada asas manfaat. Selain menentukan mana yang halal dan mana yang haram, Allah juga membolehkan manusia untuk menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah sejauh memberi manfaat baginya. Namun demikian, asas manfaat ini tidak boleh diselewengkan melampaui batas. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki manfaat untuk digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Yang ketiga ada asas pertengahan. Dalam memproduksi dan mengkonsumsi, hendaknya penganut prinsip Islam tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Di sini, manusia dianjurkan untuk berada pada posisi yang moderat dalam melakukan kegiatan ekonominya. Kesalehan hendaknya tidak membawa diri pada kefakiran yang ekstrim, namun juga tidak membawa diri pada sifat materialistik yang rakus. Yang keempat, ada asas kebebasan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip sebelumnya, yaitu manusia memiliki kebebasan untuk memiliki harta yang menjadi hak milik pribadi dan kekayaannya. Namun demikian, kebebasan yang diterapkan bukan kebebasan tanpa batas. Batasan ini berupa halal dan haram, sebagaimana yang sudah disinggung. Prinsip kebebasan ini membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi komunis. Komunisme tidak mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi prinsip kebebasan ini juga tidak berarti diperbolehkannya praktik akumulasi kapital tanpa batas oleh individu. Yang kelima ada asas keadilan. Prinsip ini disebut juga dengan justice dalam bahasa Inggris atau adil dalam bahasa Arab. Keadilan dalam ekonomi Islam menjadi etika dasar segala bentuk kegiatan ekonomi. Keadilan dengan kata lain memandu aspek dasar ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran. Dengan asas keadilan berarti tidak ada seorang pun yang bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonominya dengan berada di bawah praktik eksploitasi. Pekerja harus terpenuhi haknya sebelum keringatnya kering. Artinya, upah sesuai dengan tenaga dan pikiran yang dikeluarkannya sebagai tenaga kerja.
Lalu ada contoh ekonomi Islam. Untuk memahami pengertian ekonomi Islam, saya juga sertakan beberapa contoh lembaga atau institusi yang menerapkan ekonomi syariah. Beberapa contoh institusi ekonomi Islam. Yang pertama ada Bank Syariah. Sistem bank syariah sering pula diterjemahkan menjadi Islamic Banking. Kita tidak bisa menyatakan bahwa semua bank syariah pasti menerapkan prinsip ekonomi Islam. Namun, eksistensi bank syariah pasti dipengaruhi oleh adanya prinsip ekonomi Islam. Lalu yang kedua ada Baitul Mal. Baitul Mal pada awalnya adalah rumah untuk menempatkan harta rampasan perang pada masa Nabi SAW, pada masa kekhalifahan. Baitul Mal berfungsi mirip Departemen Keuangan, di mana memiliki tugas mengelola keuangan umat. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh transaksi ekonomi Islam. Yang pertama ada syirkah. Syirkah bisa diartikan sebagai kerjasama, kongsi, atau bersyarikat. Praktik syirkah ditujukan untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki perorangan atau kelompok demi mencapai tujuan bersama. Lalu ada mudharabah. Mudharabah dapat diartikan sebagai bagi hasil antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pelaksana. Bagi hasil dilakukan dengan cara menentukan presentasi keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Bai al-murabahah bisa diartikan sebagai akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antara penjual dan pembeli. Istilah lain dari bai al-murabahah adalah jual beli. Nah, dan berakhirlah penjelasan dari saya. Saya berharap yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.